Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin, jamaah, sahabat, kolega, bapak ibu sekalian, atas izin guru, mari kita meneruskan ngaji kitab Nasha'ihul Ibad. Semoga Allah meridhoi dan karenanya mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa limatin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulumiha fi darain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus salatsun, dan maqalah yang ke-30. Qala Ayyusibli, telah berkata Imam Shibli, masih meneruskan. Beliau mengatakan lau tuftum khalawatul wuslati la araftum maroratal qati'ah. Lau tuftum halawatul wusli, seandainya engkau telah merasakan lezatnya wusul ilallah, mempunyai hubungan rasa di dalam beribadah kepada Allah, artinya muqarrabah, qarib, dekat dengan Allah, la'araftum maroratul qati'ah, maka pasti engkau mengetahui pahitnya putusnya dengan Allah. Itu kalau kita tahu. Artinya kalau sudah biasa kita sholat malam, tidak sholat malam, kok tidak sholat malam, itu rasa apa? Rasa nyesalnya itu ada. Duh ya Allah, aku kok tidak sholat malam. Nah, itu berarti apa? Karena dia mencintai. Tapi kalau tidak ada impact apa saja, ya berarti dia tidak ada rasa kepada Allah. Kok ditinggal pacar, tidak apa ya, tidak cemburu, nah, berarti dia tidak cinta. Cemburu adalah tanda cinta. Begitu Bapak sekalian. Kok panjenengan suami istri nggak ada rindu, nggak kening, nggak nyium kening, katakan, itu nggak ada cinta itu. Walaupun sudah tua, jalan, cium tangan, cium kening, jalan. Nah, kalau ada itu berarti cinta. Kok kita biasa-biasa di hadapan suami istri, berarti sudah hilang rasa cintanya. Karena itu yang sudah umur tasdidun nikah. Jadi memperbarui nikah, bukan berarti akad nikah lagi. Tasdidun nikah itu ya ada rasa rindu, rasa kangen, rasa cinta, guyon, ya, makan bareng, jalan-jalan. Nah, itu rasa, itu buktinya kita itu mencintai. Lek panjenengan sedanten, sing lanang golek makanan dhewe sing enak, sing wedok mlaku dhewe golek makanan enak, berarti sudah enggak cinta itu. Ini kepada Allah harus seperti itu. Kalau orang itu lazatun wusul, menikmati rasa berhubungan dengan Allah, maka dia harus la'ariftuhum mararatul qati'ah, harus tahu apa ya, pahitnya putus dengan Allah. Gimana sakitnya tuh di sini kalau ditinggal pacar, nikah itu loh. Nikah kono aku ora seneng karo kowe. Ya, itu berarti tidak cinta. Nah, itu berarti panjenengan sedanten cirinya itu aja. Kalau biasa baca Quran, enggak baca Quran, rindu. Biasa sholat malam kok teledor, nyesel.
itu berarti dalam posisi mencintai Allah. Ayil abdu anhu wa ta'ala, artinya kita tidak mau jauh dari Allah. Fa inna adzabun azimun inda ahlillahi ta'ala, karena sesungguhnya hal itu merupakan siksaan terbesar dari Allah. Lele Allah ndak gelem noleh kepada kita dos pundi. Kumaha Bapak Ibu sekalian. Gusti Allah tidak mau lihat wajah kita itu, nggak mau melengos. Betapa kita itu nelongso. Itu azab. Kalau kita salah kok tidak diingatkan, berarti Allah tidak mencintai kita. Nah, itu ya Bapak sekalian. Wa kana min du'aihi, seperti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, berdoanya begini. Allahumma rzuqni ladzatan nadri ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, berikan aku rezeki berupa kelezatan memandang wajahmu yang mulia, wasauq, dan saya merindukanmu, bertemu, ila liqa'ika, bertemu dengan engkau. Salat malam bertemu Allah, zikir mujallasah ma'allah, berarti kita sedang duduk dengan Allah. Beri aku kekuatan rezeki itu ya Allah. Bukan rezeki yang banyak, bukan rezeki harta yang melimpah. Doanya Rasulullah bukan itu, tapi rezekinya adalah Allahumma rzuqni ladzatan nadri ila wajhikal karim. Beri aku rezeki yang aku bisa memandang wajahmu yang mulia itu ya Allah. Dan aku rindu atas ingin bertemu dengan engkau. Jadi itu yang diinginkan oleh orang-orang ahlu thariqah. Fil jannati bi ru'yati rabbil alamin, dan di akhirat nanti kita bertemu, berjumpa Allah, bukan hanya sekedar masuk surga. Itu ya Bapak sekalian ya, ini doa ini bisa untuk diamalkan. Allahumma amin, insyaallah amin. Ya, sekarang mari kita lanjutkan al-babus tsani salasi, bab yang ketiga. Wa fi khamsun wa khamsuna mau'izatan sab'atun akhbarun wal baqiyu athar. Bab yang ketiga adalah menerangkan ada 5 nasihat, 7 khobar, dan sisanya dari asar. Hal-hal yang bersifat makalah-makalah, dan di dalamnya ada hadis. Mari kita teruskan. Qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulmiya fitarin amin ya rabbal alamin. Al-maqalatul ula, substansi nilai yang pertama di dalam bab ketiga ini, ruwi'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man asbaha wa wayasku dzika ma'asi faka'anna ma yashkuru rabbah. Ya. Beliau mengatakan, man asbaha, siapa saja yang setiap pagi keluar rumah, au dakhala fi waqtin, atau memasuki waktu pagi. Jadi setelah sholat Isra, katakan itu kan urusan akhirnya selesai, ritual-ritual kita. Wa yasku, dan ia mengadukan ilan nas, kepada manusia. Pak, nanti saya kasih rezeki ya. Bingungnya itu hubungan dengan manusia saja. Bingungnya itu ngerayu dan lobby kepada manusia urusan dunia. Itu adalah dzikal ma'asi, maka faka'an nama yashkurobah, itu akan kesulitan hidupnya. Faka'an nama yashkurobah, maka seakan-akan ia mengadukan Tuhannya. Njaluk kok ndak nek Gusti Allah, minta sesuatu kok tidak kepada Allah, gitu loh. Tapi kok mengadunya kepada manusia, berarti dia tidak percaya pada Allah. Ya,
ini artinya begini, wasyikayatu la taliku illa ilallah, mengadu itu tidak pantas kecuali kepada Allah. Rezeki, pangkat, ndonga enek Gusti Allah, salat hajat kepada Allah. Ya Allah, saya begini, berkahi ya Allah, in kana khair. Nah, itu kan Bapak sekalian kan, Imam Ghazali mengatakan kan itu. Ya Allah, berikan rezeki itu, pangkat itu kalau itu baik. Wa in kana muqarrabah ilallah, dan yang bisa mendekatkan saya kepada Engkau ya Allah. Jangan mengatakan nafsu, ya Allah, berikan itu. Jangan itu. Ya Allah, berikan itu. Nah, itu berarti mendikte Allah. Harus ada dua kalimat. Kalau itu baik dan kalau itu lebih bisa mendekatkan saya kepada Engkau. Ya. Itu tidak pantas seseorang itu mengadukan kecuali pada Allah. Fa innaha min jumlatit doa, karena mengadu itu adalah sejumlah doa. Jadi jenengan nangis di tengah malam, didolimi, difitnah, nangis nek Gusti Allah, itu doa. Karena mengadu pada Allah itu adalah doa. Apalagi juga di dalamnya mohon ampunan atas kesalahan kita. Ya. Ammas sikayatu ilan nas, adapun mengadu kepada orang, fahiya min alamin adabir ridho, itu pertanda tidak mendapatkan ridho dari Allah bi ismatillah, atas pembagian Allah lahu kepada orang tersebut. Berarti kita tidak percaya Allah. Apa yang diberikan oleh pada kita, kita tidak qadha qadar, tidak ridho atas qadha qadar itu. Berarti kita apa? Suudzon pada Allah. Ini tidak boleh. Ya. Hadis mengatakan seperti itu. Kama ruya an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ala u'allimukumul kalimatil lati takallamu biha Musa alaihissalam. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, maukah kalian aku ajarkan beberapa kalimat yang telah diucapkan sebagaimana Nabi Musa ucapkan? Khina jawazal bahra ma'a Bani Israel, ketika beliau mengarungi lautan bersama Bani Israel. Jadi Nabi Musa dikejar-kejar kan, ingat? Ya, kemudian sungainya membelah dan akhirnya menyeberang itu. Fakultu bala ya Rasulullah, maka para sahabatnya mengatakan, tentu ya Allah, saya mau apa yang engkau ajarkan ya Rasulullah. Ya, qalu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulu, beliau berkata, ya, Allahumma lakal hamdu wa ilakal mustaka wa antal musta'an. Itu doa lagi. Dikasih doa para sahabatnya, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Allah, hanya padamu, hanya engkaulah bagimu segala puji, dan hanya kepadamu keluhan ku adukan, wa antal musta'an, dan engkaulah yang patut saya mintai pertolongan. Wala haula wala quwata illa billahil azim, tiada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha luhur maha agung. Ini doa cesplong, doa yang pas untuk kita minta pertolongan pada Allah. Qolal A'mash, ya, atas doa ini Imam Syekh Al-A'mash berkata, fama taraktuhunna mungdu sami'tuhunna min sakiki asdadil kufi. Maka aku tidak pernah meninggalkan kalimat doa itu semenjak aku mendengar dari saudara kandungku, wa huwa an Abdillah radhiyallahu an, dan saudaraku itu adalah Abu Sa'id Al-Kufi. Ya, beliau mendapatkan dari Sayyidina Abdullah
radhiyallahu anhu. Jadi doa ini Imam Al-Mas tidak pernah lupa atas doa yang diberikan Rasulullah pada sahabatnya. Qala al-Amas, maka Amas mengatakan atani atin fil manami faqala ya Sulaiman jid fi hadil kalimah. Imam Al-Mas kemudian bertemu di dalam mimpinya, dan ketemu dalam mimpinya beliau dikatakan, wahai Sulaiman, tambahkan kalimat itu setelahnya itu begini ya. Jadi doa intinya di atas, kemudian ditambah wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kulli. Dan kami mohon pertolonganmu ya Allah atas kerusakan yang ada pada kami, dan kami mohon kepadamu kebaikan semua urusan dunia seluruhnya. Jadi Imam Ahmad menambah doa dari Rasulullah yang asli itu adalah Allahumma lakal hamdu wa ilakal mustaka wa antal musta'an wa la khawla wa la quwata illa billahil azim wa nasta'inaka ala fasadin fina wa nas'aluka sholaha amrina kullihi. Ini tambahan beliau. Artinya pengertian dari Rasulullah di dalam hadisnya tadi, man asbaha wa waisku fil alma asyifka nama isku rabbah, pengertiannya itu tidaklah kita memohon pada Allah urusan-urusan hanya Allah kita mengadu. Yang kedua, hadisnya itu mengatakan begini, wa man asbaha li umurid dunya khazinan faqad asbaha sakhitan Allah. Waman asbaha, dan siapa di pagi hari, ya artinya begitu pagi hari matahari terbit, terhadap urusan dunia dengan rasa sedih, li umurud dunya khazina, sedih ya, faqad asbaha sahitan Allah, maka sungguh pagi-pagi ia telah membenci Allah. Urusan dunia kok sedih. Orang-orang lek kelaparan tetep mangan. Lah mangan tinggi ibadah. Bangun tidur sedih. Aku arep ngapusi sapa meneh ya iki. Nah, ini kan banyak. Bagaimana saya mengelabui orang sehingga orang itu bisa memberi saya? Sedih. Maka dengan demikian faqad asbaha sakitan Allah. Orang ini sama saja membenci dengan Allah karena tidak percaya Allah yang akan menyelesaikan semua urusannya. Artinya wal makna man khazina ala umurid dunya faqad ghadiba Allah. Siapa saja yang bersusah hati atas urusan dunia, maka Allah marah kepada orang tersebut. Li'annahu lam yardha biqada'illah wa lam yasbir ala balaihi. Karena orang ini tidak ridho atas qada Allah, walam yasbir, dan juga tidak sabar ala balai atas ujian-ujian Allah. Ya, itu bagus. Cobaan Allah. Berat orang seperti karena suudzon dan tidak percaya, artinya di dalam hati yang kecil itu tidak percaya, percayanya kepada manusia. Walam yu'min bi qadrihi, maka dia juga tidak iman terhadap apa yang terjadi. Li'anna kullama waqa'at fid dunya fa wa bi qada'i ta'ala wa qadrahi, karena sesungguhnya apa yang ada di dunia itu adalah qada qadar Allah yang telah ditentukan. Jadi dengan demikian jangan sedih. Duwe ya alhamdulillah, orang duwe ya alhamdulillah. Duwe tambah bersyukur, orang duwe tetap bersyukur dan berikhtiar. Tugasnya menungso hanya ikhtiar. Gusti Allah engkang badhe menentukan, Allah yang akan menetapkan. Tapi manusia harus dalam terus menerus berikhtiar. Yang ketiga, wa man tawaddu'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba thuluthat dinihi. Ya was untuk kita semua. Wa man tawaddu'a li ghaniyin
lighinahu, siapa orang yang tunduk kepada orang karena kekayaan orang itu. Masih banyak nggak? Orang kalau kaya itu disanjung-sanjung, dihormati, ya. Faqad dhahabatul dinihi, maka orang itu sudah kehilangan 2/3 agamanya. Menghormat itu pada Allah, bukan orang kaya, bukan orang pejabat. Pejabat podo menungsone biasae. Gitu loh Bapak Ibu sekalian. Ini kalau ada pejabat kok kaya-kaya, sholat aja ditinggal nggak apa-apa asal ketemu pejabat. Sampun nggih, pun ngoten nggih. Biasa menungso podo menungsone. Sama-sama manusianya, nggak usah silau dengan kekayaan seseorang. Karena disebutkan Rasulullah, wa man tawadda li ghaniyin li ghinahu, orang yang menghormati orang karena kekayaannya, faqad dabatuluta dinihi, karena sesungguhnya orang itu telah kehilangan 2/3 agamanya. Maksudnya li anna syari'atu ayyakuna ta'dhimun nas, karena sesungguhnya syariat mengajarkan bahwa pengagungan terhadap manusia itu li ajli sholihihi wa li ajli ilmihi. Orang hormat itu kepada manusia bukan kekayaannya, bukan jabatannya, bukan ketua umumnya, bukan pimpinannya, kecuali li sholahihi, karena kesolehannya itu loh. Wala ajli amal ilmi, dan karena ilmunya. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu ahli makrifat, guru-guru mursyid, guru-guru itu hormat. Jangan menghormati wong sugih dihormati, salah. Menghormat, mencium tangan itu kepada guru-gurunya, syekhnya, dan guru-guru spiritualnya. Ini ndak lek ndelok wong sugih kaya-kaya wis ana malaikat teko, sang penyelamat saya, naudzubillah min dzalik. Ya, li ajli sholihi li wa li ajli ilmihi, karena kesolehannya dan karena ilmunya, dunan ta'dhimi li ajli mali, bukan menghormati karena kehartanya itu, dan itu adalah bagian dari kesalahan besar yang ada di dalam diri manusia sekarang. Sekarang itu kalau sudah kaya raya dianggap luar biasa, padahal itu adalah biasa saja di hadapan Allah. Fa inna man akramal mal, karena sesungguhnya orang yang memuliakan harta, ahanal ilmu wassalah, maka ia telah meremehkan ilmu dan amal soleh. Mosok orang soleh, orang yang berilmu kalah pengagungannya di hadapan masyarakat oleh orang yang kaya? Itu salah besar. Karena itu Bapak sekalian, qala Sayyidul Abdul Qadir Jailani, telah berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya tahu, ya beliau adalah wali kutub, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, dan makomnya ada di Baghdad. Moga-moga kita bisa bersilaturahmi, berziarah di makbarah beliau. Beliau mengatakan, ya semoga qaddasa sirruhu, semoga Allah selalu mensucikan beliau. Beliau mengatakan gini, la budda likulli mu'minin fi sa'iri ahwali min thalathati asya'. Tidak boleh tidak untuk setiap orang yang beriman dalam seluruh keadaannya mesti melakukan 3 perkara ini. Apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, yang setiap saat kita kirim Fatihah, selain juga Syekh Bahuddin An-Naqsabandi, ya, yang kita kirim Fatihah kepada beliau, itu adalah amrun yamtathiluhu, terhadap perintah ia pasti mematuhi. Wa nahyun yastanibuhu, kalau sudah dilarang mesti dijauhi.
wa qadaran yardha bihi, apa yang dikodokkan oleh Allah kita harus ridho. Itu kunci hidup oleh Imam Ghazali terhadap perintah Allah, maka kita harus jalani. Yang dilarang kita jauhi, yang apa yang Allah putuskan maka kita harus menerima takdir Allah itu. Maka dengan demikian fa'akullu halal mu'minin la yahlu fiha min ahadin hadhil asya'u thalathah. Maka sekurang-kurangnya keadaan orang beriman tidak boleh kosong pada dirinya dalam 3 perkara tersebut. Fayambaghi lahu ayyul zima himmahu qalbah, maka segalanya selayaknya bagi seorang muslim mempunyai cita-cita yang kuat, himmatu qalbah, di dalam hatinya, wa yuhadditsa biha nafsah, dan dia harus mempergunakan dan membicarakan sehari-harinya itu untuk 3 hal itu, ya, wa ya'khudhal jawarihi biha fi sa'iri ahwali, dan seluruh bala tentara, panca indera dan seluruh jawarih anggota tubuh kita harus dalam keadaan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu ya Bapak sekalian, Ibu dan Bapak sekalian, kita akan lanjutkan, tapi ini kalau bicara makalah kedua ya, akan panjang ini. 3 perkara yang tidak akan tercapai dengan 3 perkara: kaya dengan lamunan, muda dengan semir, sehat dengan obat. Nah, ini. Jadi ini kita baca satu jendela. Wal maqal tsani, ya. Dan makalah yang kedua, an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yaitu dari perkataan Abu Bakar Siddiq, salasa latut troko bisalatin, 3 perkara tidak akan tercapai dengan 3 perkara. Ayya salatu khisalun latub lagu bisalatin asya, yakni 3 karakter tidak bisa dicuri dengan 3 perkara juga. Ya, kita tahu Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah penerima thariqah yang pertama dari Rasulullah, dan thariqahnya sekarang disebut dengan thariqah An-Naqsyabandi. Jadi Bapak sekalian, kalau kita Naqsyabandi berarti sanadnya kepada Sayyidina Abu Bakar. Thariqah tertua, thariqah pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur insyaallah nanti dipertemukan dengan Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perahu besar, karena kita dalam perahu thariqah yang sama. Al-ghina bil muna, orang kaya tidak bisa dengan hanya lamunan. Masa sugih hanya lamunan? Bidzamil mim jam'u maniyatun ain fala yahsulul hina bi amali ba bil amani. Artinya kalimat munah dibaca dhammah mimnya jamak dari maniyah, maksudnya kaya, ya. Tidak bisa dengan lamunan, bal qismatu minallah ta'ala, melainkan harus berdasarkan terhadap kismah, yaitu pembagian Allah. Wassababa bil khidadi fala yahsulu, ya, minallah ta'ala, yang telah dibagi oleh Allah, ya, itu harus cukup. Kalau dibagi ya cukup. Tapi kan ada 3 lain, yang dijanjikan, yang ditambah, yang diminta. Allah memberikan rezeki itu ada 4, seperti yang kita bahas di dalam Minhajul Abidin. Yang kedua, wassababu bil ghidab, merasa muda dengan menyemir rambut. Ya orang tetap tua, walaupun disemir ya tetap tua. Fala yaksulu sababa bil ghidab bisya'ril bil hina wa nahwihi. Ya, maka muda tidak bisa terperoleh dengan menyemir rambut dengan inai, ya, pacar warna itu dan semacamnya. Karena itu ini di dalam di dalam hukum menyemir rambut itu nggak boleh, karena itu tidak menerima pemberian Allah. Urusan kulit kendur, mata kebur,
rambut sudah putih bertabur, pendengaran sudah kurang, buram, pendengaran sudah berkurang, itu udah manusiawi, manusia. Umur semir-semir. Artinya menjadi muda bukan karena semir, nggak bisa. Karena itu sudah waktunya. Wa nahwihi wasihatu bil adyawihi, dan sehat karena obat. Obat perlu, tapi yang penting kan tidak sakit, berupaya tidak sakit sehingga tidak berobat. Kalau berobat ya sembuh, tapi kan bukan dalam hal preventif. Jadi jangan sampai kita itu sakit parah karena ulah kita, makanannya, pola hidup, pola tidur. Dikasih obat ya nanti kalau lifestyle-nya, gaya hidupnya begitu, cepat sakit, gampang sakit lagi. Fala tahsulu sihata bin nafsil adwiyaati, maka tidak bisa sehat akan berakhir dengan obat semata, tidak boleh. Bal sifatillah ta'ala, akan tetapi melalui penyembuhan dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tidak ada yang lain yang menyembuhkan kita itu karena Allah. Jadi artinya dibalik makalah Sayyidina Abu Bakar itu, lek pengen cukup yo mlaku ikhtiar. Kalau muda jangan nyemir, artinya kita itu amalan kita perbarui, ya. Jangan semir. Semir itu sebentar hilang lagi. Artinya mudawamah di dalam amal-amal kita itu. Dan kita jaga kesehatan agar kita tidak sakit. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Maka kita sudah masuk ke bab 3 di dalam kitab Nashah Ibadah. Semoga Allah melindungi kita, memberi keberkahan kita, maunah pertolongan kita, dan kita selalu dilimpahkan fadilah, anugerah min khairi hisab, dari rezeki yang Allah tidak sangka-sangka, yang kita tidak bisa menghitungnya, karena begitu banyak nikmat yang Allah tebarkan kepada umatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.